Sulawesi 2 ya. Oke, saya akan undang peserta berikutnya dari Sumbaksel ya. Pak Herianto, Chapter Presiden Bangau, Regional Sumbaksel. Silakan Pak Herianto. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, salam semuanya ya, Bapak-bapak. Orang-orang yang terbahagia di dunia ya. Amin. Perkenalkan, saya Herianto, JP Chapter Bangau, Sumatera Bagian Selatan. Di sini saya mau menyaksikan tentang judulnya saya kasih kemarin itu Bejana yang Kosong. Jadi awal mula saya bergabung di wadah FGB MFI ini pada tahun 2018. Pada waktu itu saya hanya member biasa dan saya juga tidak terlalu aktif ya Bapak-bapak ya. Berjalannya waktu di tahun 2020 itu Palembang itu di FGB MFI Palembang ini Sumatera Bagian Selatan mengalami goncangan ya. Seperti Bapak ketahui semua bahwa pada waktu itu di tahun 2020 itu bisa dibilang Sumatera Bagian Selatan terbagi dua FGB MFI-nya. Jadi para senior-senior, leader-leader yang berkualitas gitu ya, mereka memilih memisahkan diri dan tidak bergabung lagi di wadah ini. Yang tinggal adalah beberapa orang yang senior yang masih peduli dengan FGB MFI dan juga member-member baru gitu ya, termasuk juga saya. Saya sendiri pun sebenarnya mau keluar dari wadah ini karena saya lihat, saya umpamakan kapal ini udah mau tenggelam gitu ya. Kapten kapal, semua yang senior-senior, yang saya pikir mereka itu ada orang-orang yang luar biasa, mereka memilih keluar gitu dari wadah ini. Nah, saya pikir juga saya ikut keluar, saya mau menyelamatkan diri sendiri juga gitu. Tetapi seorang teman saya mengatakan, jangan bro, yuk kita tetap bertahan di sini. Kalau wadah ini memang salah, apa yang kemarin disampaikan di ADRT itu adalah salah, saya juga akan ikut keluar. Tetapi ini tidak melanggar aturan. Jadi karena teman saya ini mengatakan begitu, oke, saya bilang, saya memilih bertahan. Tetapi saya tidak mau menjadi member, saya jadi simpatisan saja, saya bilang gitu. Berjalannya waktu, saya ditunjuk untuk menjadi presiden chapter. Karena presiden chapter yang lama juga nggak tahu gitu ya, siapa member-member yang bertahan pun nggak tahu. Karena saya secara umur saya lebih senior gitu, saya ditunjuk untuk menjadi presiden chapter. Saya bilang saya nggak mau, cari yang lain saja. Saya kan hanya member biasa gitu. Saya saja nggak mau ikut di sini sebenarnya. Tetapi teman saya ini mengatakan, nggak bisa bro, saya pilih kamu, kami berdoa, ada dua orang, termasuk piramidnya juga gitu ya, berdoa, kami berdua pilih kamu untuk jadi presiden chapter di Palembang. Oke, saya bilang gitu, karena dipaksa, saya bilang ya oke, saya okein aja gitu ya. Selama beberapa waktu, itu juga pas COVID ya, jadi tidak ada kegiatan apa-apa. Saya pikir ya udah, jalan aja seperti itu gitu ya. Saya pikir ya mau hancur ya hancur lah gitu ya. Saya pikir seperti itu. Nah, tibalah suatu kali ada RLM yang pertama. Setelah COVID, jadi kita mengadakan RLM, kita onsite gitu, kumpul sama leader kita, Pak Hendrik Salim. Nah, di situ CP-CP diundang untuk hadir. Di situ saya melihat bagaimana Pak Hendrik sebagai RP kami, dia mengatakan beliau juga nggak mau jadi regional presiden. Tetapi Pak Dali, kalau saya nggak salah, saya ini ya ceritanya ya, Pak Dali memilih beliau untuk menjadi regional presiden. Di situ Pak Hendrik bilang, saya ini nggak bisa, saya nggak punya kemampuan. Nah, saya ingat Pak Dali kalau nggak salah yang ngomong, saya lupa ya, Tuhan nggak pilih yang mampu tapi tidak mau. Tuhan pilih yang mau walaupun dia tidak mampu dan Tuhan akan mampukan dia. Di situ Pak Hendrik mengatakan dia menerima akhirnya jabatan menjadi regional presiden. Dan di situ juga dia cerita bagaimana perjalanan menjadi regional presiden, betapa susahnya, ya karena dia juga basicnya juga bukan orang yang mampu ya secara keseluruhan gitu ya, tapi beliau menerima itu. Dan di situ Pak Sasli sebagai regional executive vice president mengatakan bahwa wadah ini untuk menjangkau jiwa. Kalau satu chapter ada 10 member, dan satu member itu mempunyai satu istri dan 2 orang anak, berarti di dalam satu chapter itu ada 40 orang yang seorang presiden chapter gembalakan. Jadi betapa seorang presiden chapter itu begitu penting di dalam
uh, gospel ini. Nah, di situ saya mulai memikirkan, saya mulai ingat teman-teman saya di chapter saya gitu. Saya perhatiin mereka, saya kenal mereka beberapa gitu, dan saya pernah dengar kesaksian mereka. Bagaimana mereka itu keluarga-keluarga dipulihkan. Bagaimana mereka yang dulunya, tanda kutip ya, nakal atau bagaimana gitu. Mereka berbalik setelah gabung di wadah ini, mereka itu berbalik, datang kepada Tuhan. Cinta sama istri, sayang sama anak-anak gitu ya. Dan masih ada juga beberapa member yang masih dalam pergumulan. Di situ saya merasa, di situ saya mulai berpikir betapa besar tanggung jawab saya di sini. Nah, mulai hari itu saya mulai memutuskan, saya mau mengambil tindakan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya juga tidak mampu Tuhan. Saya hanya mau Tuhan, saya tidak mampu. Tapi saya tahu saya punya Tuhan, Tuhan yang memampukan saya. Nah, puji Tuhan, berjalannya waktu, ya, saya juga dibantu oleh Firep saya dan juga seorang sahabat saya, dan beliau juga ada adik saya sendiri gitu ya. Kami bertiga bahu-membahu dalam membangun chapter kami, chapter Bangau. Chapter Bangau adalah leburan dari 2 chapter, Pak. Dulu Enji dan Bangau. Total membernya ada kurang lebih 20-an lebih ya gitu ya. Yang bertahan, Pak, pada waktu itu 10 orang, Pak. Dan berjalannya waktu, kita terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada teman-teman yang lama, yang dulu pernah jadi member, dan juga jiwa-jiwa baru. Ternyata setelah 1 tahun lebih, saya jadi presiden chapter, tidak ada perubahan. Saya merasa gagal jadi presiden chapter, saya cerita sama Firep saya bilang saya gagal bro. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa lagi untuk chapter ini gitu ya. Nah, di saat saya seperti itu, di toko saya buka toko Pak di pasar Pak. Saya taruh majalah Voice di meja saya. Nah, di situ ada langganan belanja gitu ya, pembeli datang gitu. Dia tanya, ini majalah apa nih? Saya bilang, majalah Voice boleh diambil gratis, nggak usah bayar. Dia mulai baca, dia lihat, terus boleh saya minta satu? Oh silakan Pak, boleh diambil. Saya bertanya gitu, Pak, Bapak Kristen? Oh iya, saya Kristen. Di situ saya mulai ceritakan tentang full gospel, saya aja join. Dan puji Tuhan, dari itu, chapter kami sekarang kurang lebih ada 16 orang, Pak, yang sudah menjadi member. Dan simpatisan kurang lebih ada 4 orang. Saya merasa, Pak ya, dalam perjalanan saya sebagai presiden chapter, saya mengatakan saya tidak berbuat apa-apa. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya katakan, sekarang Pak, saya udah digantikan Pak ya, untuk tahun 2023 nanti, kita sudah memilih presiden chapter yang baru Pak. Saya katakan pada presiden chapter yang baru, saya bilang saya selama menjadi presiden chapter ini, 2 tahun ini saya nggak berbuat apa-apa. Kenapa? Saya tahu kemampuan saya Pak, saya tidak mampu. Saya bilang tadi bejana yang kosong Pak. Tuhan mulai tambah-tambahkan. Saya ini tidak pasti bicara Pak ya. Saya ini orang pemalu, tidak pernah tampil di depan Pak. Saya juga nggak ngerti organisasi Pak. Saya juga pendidikan tidak tinggi Pak. Tetapi di wadah ini Pak, saya banyak dibentuk Pak. Teman-teman support Pak, kawan-kawan bantu. Mereka kasih tahu saya bagaimana Pak, begini, seperti itu gitu Pak. Bisa saya tidak mampu apa, mereka support saya terus gitu Pak. Dan terima kasih pada teman-teman Pak. Hari ini chapter Bangau Pak bertumbuh Pak. Dan kita punya rencana Pak untuk multiplikasi Pak menjadi 2 chapter. Kami sudah memilih Pak dari teman-teman dari Firep kami yang membantu kami Pak, dari RD juga Pak. Kami sudah memilih teman-teman yang kita lihat punya potensi Pak untuk jadi leader di masa depan. Dan saya katakan di sini di wadah ini kepada teman-teman semua bahwa kita ini rohnya adalah roh melayani, bukan untuk dilayani. Saya kasih tahu mereka Pak, apa yang dulu saya rasakan, bahwa wadah ini Tuhan bisa pakai untuk menjaga jiwa-jiwa. Waktu konvensi kemarin Pak di Lampung Pak, saya mendengar kesaksian teman-teman yang bersaksi bagaimana keluarga mereka dipulihkan. Kalau mereka nggak kenal full gospel Pak, hari ini mereka sudah berantakan Pak. Dan saya juga tahu di luar sana Pak, banyak teman-teman saya juga Pak di ambang perceraian Pak. Ada juga yang kelihatannya baik-baik saja Pak, tetapi sebenarnya mereka tidak baik. Istrinya kemana, suaminya kemana gitu Pak. Di situ Pak, waktu saya mendengar kesaksian teman-teman, saya mendengar pembicara-pembicara menceritakan bagaimana pengalaman hidup mereka Pak. Di situ saya
merasa dapat visi dari Tuhan, Pak. Bahwa melalui wadah inilah, Tuhan mau jangkau keluarga-keluarga. Ada temannya dapat penglihatan, Pak. Dia mengatakan bahwa di akhir zaman ini, itu setan-setan itu bekerja, Pak, lebih giat lagi. Apa yang diserang, Pak? Yang pertama sekali itu keluarga diserang, Pak. Mereka mau hancurin keluarga-keluarga. Keluarga yang broken home, Pak. Itu akan melarikan keluarga-keluarga broken home lainnya, Pak. Di situ saya melihat, Pak, wah, saya ini punya tanggung jawab. Saya mau bekerja buat Tuhan, saya mau melayani Tuhan melalui wadah ini. Saya mau keluarga-keluarga dipulihkan. Jangan ada lagi keluarga-keluarga broken home. Anak-anak, bapak-bapak kembali kepada anak, dan anak-anak kembali kepada bapak. Supaya Tuhan jangan datang memukul bumi. Nah, dari situlah Pak, saya mempunyai satu visi, Pak. Wadah ini, saya mau sungguh-sungguh lah di wadah ini, Pak. Lebih sungguh lagi, Pak, untuk boleh melayani Tuhan. Demikian, Pak, kesaksian saya, Pak. Terima kasih, Pak. Wow, kesaksian luar biasa, Bro Herianto ya. Ya, terima kasih, Pak. Mantap, sama memberkati. Oke, Bro Edi Ceng, silakan menambahkan. Dan luar biasa Bro Herianto, kesaksian full gospel man sejati, Pak. FGB man sejati dari Presiden Chapter selalu kesaksiannya yang kayak gitu, Pak. Jadi memang awal itu apa istilahnya ngelihat kok kayak gitu full gospel ya, tapi begitu udah terjun ke sana malah terbeban ya Pak ya untuk melayani di area sini. Puji Tuhan Pak, makanya kita itu di full gospel itu tidak boleh ada perpecahan. Makanya visinya satu, lihat Tuhan aja deh. Lihat Tuhan pasti nggak ada perpecahan, jangan lihat manusia. Itu pengalaman saya. Thank you Pak Arianto, luar biasa kesaksiannya. Sangat ya, Bro Robertus, untuk silakan tambahkan kalau ada. Ya, Bro Herianto, thank you kesaksiannya. Tentu kesaksian Bro Herianto akan menguatkan banyak presiden chapter di sini ya. Yang mungkin pasti punya masalah yang nggak beda jauh dengan Bro Herianto ya, khususnya 2 tahun ini. Kita pasti sama-sama merasakan ya, luar biasanya ya, hal yang terlihat umum, terlihat sederhana, tapi ternyata Bro Herianto bisa mengingatkan, paling tidak buat saya secara pribadi, dan saya yakin juga banyak teman-teman di sini, tentang tanggung jawab moral maupun tanggung jawab yang sudah dipilih, kita dipilih gitu ya, walaupun banyak dari kita mungkin dipaksa gitu ya untuk menjadi salah satu ambil bagian dalam pelayanan full gospel. Tapi thank you sudah mengingatkan kami semua bahwa di sana ada tanggung jawab yang harus kita jalankan sebagai memang pelayanan Tuhan gitu ya. Tapi yang saya penasaran Bro Herianto, selama ini Bro Herianto membangun api untuk melayani di full gospel tentu nggak mudah bagi CP. Itu cara yang paling sering Bro Herianto lakukan tuh bagaimana sih supaya api itu tetap ada lah paling tidak gitu ya. Kalau membesar ya puji Tuhan, kalau yang bahaya kan hilang gitu ya Bro Herianto. Gimana? Saya belajar Pak dari Firep kami Pak. Beliau itu ada 5 orang Pak, senior kita di full gospel Pak. Tetapi 2 sudah keluar Pak. Mereka tuh tidak ketemu Pak, tidak hanya pas ketika member meeting Pak. Mereka juga ketemu di waktu-waktu yang lain Pak. Ngopi bareng gitu Pak ya, jalan-jalan bareng gitu Pak. Saya melihat Pak, waktu saya masih belum jadi member Pak, saya perhatiin mereka Pak. Mereka begitu akrab gitu satu sama lain Pak. Nah, disitulah Pak, kami sekarang Pak, kalau Sabtu Pak ya ada doa pagi. Nah setelah doa pagi Pak, kami yang ada waktu Pak, kita kumpul Pak. Kita ngopi-ngopi Pak. Cari restoran yang mana, kita duduk ngopi Pak. Dan seringkali saya pakai toko saya Pak. Saya sediain tempat untuk teman-teman boleh datang ngopi gitu Pak. Jadi kami Pak, satu sama lain itu terbangun chemistry gitu Pak ya. Kita merasa di sini Pak, kami merasa kebersamaannya begitu kuat Pak. Ketika kemarin konvensi Pak, jujur Pak ya, kami ini kekurangan orang Pak. Jadi satu orang merangkap beberapa ini Pak ya, beberapa tugas gitu Pak. Yang satu teman sakit Pak ketika konvensi Pak. Jadi teman yang lain harus menggantiin dia gitu Pak. Dan puji Tuhan Pak, saya pribadi saya melihat bagaimana teman-teman yang lain, saya bisa bantu apa, saya bisa bantu apa gitu. Kami sama-sama bahu-membahu Pak. Kata teman saya, kalau beban berat, kita pikul rame-rame, nggak jadi berat, Pak. Di situ kami satu sama lain, Pak, ya, saling merasa memiliki, Pak. Saling merasa mengasihi satu sama lain, Pak. Jadi kami, Pak, tidak hanya bicara masalah rohani, Pak, ya. Kami juga bicara masalah bisnis, Pak. Kami ngobrol, Pak, baik tentang keluarga, mau bisnis, Pak. Jadi kami
Tidak hanya ketemu pas member meeting, kami juga membangun bisnis gitu Pak, yang bisa saling berkaitan sesama lain gitu Pak. Saya buka toko kelontongan di Persib Pak. Teman-teman yang butuh apa, mampir ke toko Pak. Nah, saya bilang diplomasi kopi gitu Pak ya. Jadi kalau teman datang Pak, saya bisa beli kopi di toko Pak. Supaya apa Pak? Mereka duduk lebih lama Pak. Kopi kan panas Pak, menunggu dingin kan butuh waktu Pak. Nah, di saat itulah Pak, kami ngobrol, cerita gitu Pak. Dan saya mengenali teman-teman Pak. Oh, kebutuhannya ini. Nanti saya bawa kepada Viret Pak, bro, si A, si B ini, dia secara ekonomi lagi kesulitan nih. Kita bisa bantu apa nih? Paling enggak kita bantu doa gitu Pak. Kita hubungin, kita ajak ngobrol, kita cerita gitu Pak. Nah, kalau teman udah deket Pak, biasanya sering curhat Pak. Mulai terbuka, cerita sana, cerita sini Pak. Dan dia terbuka Pak. Kita mulai masuk lebih dekat dan lebih dalam lagi Pak. Jadi teman-teman itu Pak ya, kalau misalnya saya ajak fellowship Pak, mereka kalau nggak datang tuh nggak enak gitu Pak. Kenapa Pak? Wah ini Bro Heri aja datang gitu, kita nggak datang nggak enak gitu Pak. Jadi kami ini satu sama lain ada kebersamaan Pak di dalam wadah ini Pak. Mau susah senang yuk kita sama-sama gitu. Kita melayani untuk Tuhan bukan untuk manusia saya bilang gitu. Demikian Pak. Wah, puji Tuhan. Thank you, Pak Herianto. Tuhan berkati selalu, sukses terus ya. Amin Pak, sama-sama Pak. Ya, saya juga mau nambahkan sedikit. Ini chapter presiden luar biasa. Dia mulai dari seorang hamba yang tidak bisa apa-apa. Dia berdoa sama Tuhan ya. Menjadi bejana kosong supaya Tuhan, saya mau, tapi aku nggak mampu. Biar Tuhan yang mampukan ya. Doa yang luar biasa. Terus actionnya si Bro Herianto taruh majalah Voice di toko dia supaya ada pembukaan lah, kata-kata pembukaan. Ini majalah apa ya? Majalah Voice. Maka di saat itulah dia bisa memperkenalkan Full Gospel. Jadi chapter presiden rajin-rajin taruh majalah Voice di toko ya supaya ada kenalan baru, langganan baru, tanya pembukaan pembicaraan luar biasa. Terus Pak Herianto siapin kopi yang panas dulu katanya supaya bisa bangun fellowship, duduk agak lama. Ya luar biasa benar-benar. Terus aku lihat Pak Herianto ditaruh Tuhan visi ya, misi untuk menjangkau, memulihkan para teman-teman sehingga tidak broken home lagi. Ini suatu misi yang luar biasa. Thank you Bro Herianto untuk kesaksiannya. Kita tangan buat Bro Herianto. Ayo tangannya sedikit. Thank you ya Bro Herianto untuk kesaksiannya. Oke. Thank you. Berikutnya saya mengundang